Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahmawati Talib. Saya mahasiswa aktif semester 4 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah asesmen pembelajaran yang saya sebut nama beliau Ibu Vika Moniati Arifin SPD MPD. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penilaian yang termuat dalam RPP. Baik, saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya mengambil kelas 6 semester 1, tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku. Di sini saya mengambil mata pelajaran IPS, pembelajaran 1, alokasi waktunya 1 hari. Baik, langsung saja. Kompetensi inti: menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian ada kompetensi dasar 3.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang kedua ada 4.3, menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian ada indikator 3.3.1, membaca materi tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara tepat. Yang kedua yaitu 3.3.2, menjelaskan materi tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara tepat. Kemudian 3.3.3, menyebutkan materi tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara tepat. 4.3.1, siswa mampu membuat laporan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian 4.4.2, siswa mampu mempresentasikan laporan yang telah dibuat tentang materi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu memberikan contoh wirausaha di lingkungan sekitar. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa mampu menyusun laporan analisis tentang materi peran Indonesia dalam bidang ASEAN. Yang kelima, setelah menyusun laporan, siswa mampu menyajikan hasil laporan tentang materi peran Indonesia dalam bidang ASEAN. Kemudian di sini ada metode pembelajaran.
metode atau model pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan menggunakan scientific. Kemudian model yaitu menggunakan project based learning. Kemudian metodenya menggunakan penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Di sini ada kegiatan pembelajaran, bisa dilihat. Saya tidak akan menjelaskan kegiatan pembelajarannya. Saya langsung pada media pembelajaran. Media pembelajaran ini menggunakan PPT. Kemudian yang kedua ada teks bacaan. Kemudian di sini ada sumber belajar menggunakan buku guru dan buku siswa. Lanjut, di sini ada penilaian. Yang pertama teknik penilaian. Penilaian sikap secara observasi, penilaian pengetahuan secara tes tulis, penilaian keterampilan secara unjuk kerja atau membuat peta pikiran. Yang kedua, ada instrumen penilaian. Di sini ada tabel penilaian sikap dan rubrik penilaian, soal pada Google Form dan LKPD. Kemudian di sini ada penilaian sikap. Format penilaian sikap berupa jurnal harian. Berikut adalah contoh jurnal harian. Di sini ada tabel, ada nomor, nama peserta didik, mandiri, tanggung jawab, santun, percaya diri. T di sini artinya tampak dan BT artinya belum tampak. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Jadi soal pilihan ganda, banyak soal, 5 butir soal, skor tiap butir 20, skor maksimal 100. Soal disusun oleh guru dengan format isian singkat ganda yang berorientasi hot sebanyak 5 soal. Dibuat pada formulir online yaitu Google Formulir yang penilaiannya langsung dikerjakan oleh sistem sesaat setelah peserta didik memberikan tanggapan atau mengerjakan soal tersebut. Di sini ada soal, ada 5 soal dan kunci jawabannya. Yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Penilaian yang digunakan adalah unjuk kerja dengan kriteria sebagai berikut. Dalam bentuk tabel, di sini ada nomor, kriteria, skala di sini dari yang kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Kriteria di sini yang pertama ada kelengkapan peta pikiran, yang kedua kesesuaian dengan materi, dan yang terakhir kedisiplinan mengumpulkan tugas. Kemudian di sini ada materi bahan ajar tentang peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Bisa dilihat ada 3. Kemudian di sini juga ada contoh-contoh wirausaha di lingkungan sekitar, contoh usaha di bidang ekonomi kreatif. Nah, di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada soal objektif, soal esai, dan jawabannya. Baik, itulah penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.